Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Nurrahmanida, NPM 17630523. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek perangkat lunak. Pengertian dari manajemen adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cara mengatur, mengelola, dan mengarahkan orang lain agar dapat mencapai tujuan tertentu. Proses manajemen terdiri dari perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan tersebut dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Pengertian dari proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara di mana telah ditetapkan waktu awal dan berakhirnya untuk mencapai tujuan serta memperoleh hasil yang spesifik. Pada umumnya, proyek menghasilkan sebuah perubahan yang bermanfaat dan memiliki nilai tambahan. Proyek dibatasi oleh waktu, ruang lingkup pekerjaan, dan sumber pendanaan. Pengertian dari perangkat lunak atau software adalah sebuah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak merupakan bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud, karena ia merupakan aplikasi atau program yang berisi sekumpulan instruksi untuk menjalankan perangkat keras atau hardware komputer. Perangkat lunak berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Dengan menggabungkan ketiga arti kata tersebut, jadi manajemen proyek perangkat lunak adalah sebuah proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan sumber daya untuk membuat suatu perangkat lunak atau program komputer, serta mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu, ruang lingkup, dan biaya. Tujuan. Di sini ada 5 tujuan, yaitu untuk menetapkan dasar, tujuan, kebutuhan, batasan, dan hasil akhir proyek. Yang kedua, untuk mengelola penggunaan sumber daya agar proyek berjalan dengan lancar. Yang ketiga, untuk menghasilkan perangkat lunak yang memiliki performa optimal, efisien, dan sukses mencapai tujuan. Yang keempat, untuk mengatur waktu penyelesaian proyek. Yang kelima, untuk memperoleh keuntungan dari proyek perangkat lunak yang telah dilaksanakan. Stakeholder itu ada klien. Klien adalah pemilik serta pemberi proyek. Tugas klien adalah menentukan kebutuhan perangkat lunak yang akan dibuat. Yang kedua, project manager adalah ketua dari tim proyek yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan proyek. Tugas project manager antara lain yaitu mengidentifikasi dasar, tujuan, kebutuhan, batasan, dan hasil proyek. Kedua, mengkoordinasikan berbagai harapan dan kebutuhan dari masing-masing stakeholder yang berkepentingan. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi proyek, menutup proyek ketika telah selesai dilaksanakan. Yang ketiga, programmer adalah individu yang mengimplementasikan, mengemas, dan memodifikasi algoritma serta struktur data yang dilakukan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Tugas programmer antara lain yaitu menulis program coding dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu, memahami konsep basis data, mengoperasikan aplikasi basis data, melakukan pengujian terhadap aplikasi program, melakukan analisis terhadap aplikasi program, melakukan riset, dokumentasi, modifikasi aplikasi perangkat lunak, melakukan analisis dan memperbaiki error pada perangkat lunak secara tepat dan akurat, menyediakan status laporan aplikasi yang telah dibutuhkan. Desainer adalah individu yang merencanakan, merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi yang baru, mengintegrasikan teknologi, hardware, software, dan jaringan. Tugas desainer antara lain yaitu menyelesaikan persyaratan analisis untuk mengetahui kebutuhan end user atau pengguna,
melakukan konsultasi dengan pihak manajemen untuk memastikan kesepakatan tentang prinsip sistem, bekerja sama dengan program dan end user untuk memastikan kompatibilitas teknologi kepuasan pengguna. Analisis untuk individu yang artinya individu yang menghimpun kasus proses bisnis yang akan dikonversikan menjadi suatu aplikasi perangkat lunak dan disajikan dalam bahasa atau spesifikasi teknik yang mudah dimengerti oleh programmer. Namun, pada umumnya peran analisis kurang efektif dan mampu untuk dilakukan oleh programmer. Oleh karena itu, fungsi analisis biasanya dilakukan oleh salah satu program yang bekerja. Tugas analisis antara lain yaitu membangun dan mengembangkan software tertentu pada tahap requirement design, sebagian dalam tahap konstruksi dan implementation, membuat dokumen requirement dan desain software berdasarkan software bisnis klien, membuat proposal dan mempresentasikan di hadapan stakeholder atau klien, membuat desain database apabila aplikasi yang akan dibangun memerlukan database, membangun dan mengembangkan framework atau library untuk digunakan dalam pengembangan software oleh programmer. End user atau pengguna adalah individu yang menggunakan dan memanfaatkan perangkat lunak yang telah dibangun dari suatu proyek. End user juga dapat berperan untuk klien atau pemilik proyek. Investor adalah pihak penyedia dana untuk membiayai proyek agar dapat berjalan dengan baik. Pada umumnya, penyedia dana berasal dari perusahaan pemilik proyek atau mandiri. Namun, juga dapat berasal dari pihak lain seperti sponsor dan bank. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.